Halo sob, apa kabar kamu hari ini? Pada video kali ini, Mimin ingin membahas salah satu motor andalan dari Suzuki Indonesia, yakni GSX-R 150. Yang mana motor sport 150cc milik Suzuki ini sebetulnya sangatlah potensial untuk dikembangkan lebih jauh. Sesuai dengan genrenya, motor sport tentu haruslah memiliki performa mesin yang kencang dan powerful. Dan hal ini sebetulnya sudah dimiliki oleh GSX-R 150 itu sendiri. Hanya saja faktor casing alias desain bodinya yang rupanya kurang terlalu diminati konsumen Indo menjadikan penjualan GSX-R 150 ini seolah tertahan. Nah, isu mengenai pembaruan terhadap GSX-R 150 ini sendiri sudah santer beredar sejak beberapa bulan terakhir. Meski sampai detik ini, sepertinya belum ada juga pergerakan yang real dari Suzuki Indonesia. Namun tentu saja bukan orang Indonesia namanya kalau nggak bisa meracik renderan motor yang bahkan sang pabrikan sendiri belum membuatnya. Salah satunya adalah hasil renderan karya Mas Bro @David Daradea yang men-share desain baru Suzuki GSX-R 150 melalui akun Instagramnya. Nah, kali ini kita akan coba ulas mengenai sosok renderan Mas Bro David Daradea ini. Jujur, sepintas melihat renderan ini, Mimin merasa GSX-R 150 kali ini terlihat lebih keren dan tentu saja lebih proporsional. Secara umum, hasil renderan ini seolah menggabungkan antara sang King of GSX-R, yakni GSX-R 1000R, dengan GSX-R 750 ataupun GSX-R 600 mereka. Kita ulas mulai dari bagian depan dulu sob. Pada bagian moncong depannya memiliki posisi yang lebih pipih dan lebar dibanding generasi sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan perubahan bentuk lampu utamanya yang berubah total. Pada hasil renderan, terlihat bahwa lampu utamanya menganut model GSX-R Moge mereka. Pada lampu utama, seperti mewarisi milik GSX-R 750 ataupun GSX-R 600 dengan bentuk yang sangat futuristik. Sementara pada sisi kanan kiri lampu utama, nempel dua buah alis DRL vertikal di sebelah kanan kiri ram air. Nah, desain lampu yang baru ini secara total menghilangkan image GSX-R 150 lawas yang banyak disebut mirip moncong lele. Dan ini adalah hal yang bagus. Beralih sedikit ke atas, bentuk visornya juga mengalami sedikit perubahan karena posisinya lebih tegak dan memiliki ukuran lebih besar. Sementara pada versi sebelumnya lebih rebah dan lebih kecil dari segi ukuran. Pada bagian sisi samping, yakni bagian fairing, tak banyak mengalami perubahan baik dari segi bentuk maupun tempat lubang-lubangnya. Hanya saja semestinya pada hasil renderan ini, fairing memiliki ukuran yang lebih besar menyesuaikan ukuran bodi secara total. Perbedaan ada pada lampu shine-nya, meski masih di posisi yang sama, namun pada hasil renderan tersebut memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih lancip. Perbedaan berikutnya ada pada bagian suspensi depan, di mana kali ini sudah menggunakan jenis upside down, dan menurut Mimin ini adalah sebuah keharusan. Mengikuti penggunaan suspensi depan upside down, pada bagian spator depan tentu juga berubah dengan desain menutup sampai ke bagian bawah. Lantas kita beralih ke bagian tangki bahan bakar. Pada hasil renderan Mas Bro David Daradea ini memiliki desain baru yang sekilas terlihat lebih besar dan lebih tinggi, dan ini bagus karena mencerminkan motor sport masa kini. Coakan khas Suzuki pada bagian samping kanan kiri tangki juga masih dipertahankan, namun kali ini dengan ukuran yang lebih kecil. Sedikit mundur ke belakang bawah, shape tengahnya juga berubah, di mana yang sebelumnya berkontur kini menjadi polos. Lalu pada bagian jok, ini yang keren dan sepertinya menjadi jawaban atas keluhan GSX-R 150 selama ini. Jok pada hasil renderan memiliki dimensi yang lebih besar meski bentuknya masih identik. Namun yang paling penting, bagian jok pembonceng memiliki tinggi yang lebih manusiawi. Karena seperti kita tahu pada generasi sebelumnya, banyak dikeluhkan terlalu nungging sob. Nah, sepertinya perbedaan keduanya ada pada bagian yang sudah Mimin sebutkan tadi sob. Bagian fender belakang, desain knalpot, maupun kaki-kaki, keduanya masih identik. Meski secara ukuran, seharusnya pada generasi terbarunya nanti, Suzuki membenamkan kaki-kaki yang lebih gambot agar lebih moge look seperti para rival-rivalnya. Nah, demikian tadi sob,
ulasan mengenai hasil renderan karya Mas Bro David Daradea. Tentu saja itu bukan info resmi dari Suzuki Indonesia ya. Namun rujukan yang diambil dari renderan tersebut cukup masuk akal, yakni dari moge GSX-R series mereka, tanpa keluar terlalu jauh dari jati diri GSX-R 150 itu sendiri. Seperti biasa sob, silahkan tuliskan pendapat kamu di kolom komentar mengenai hasil renderan GSX-R 150 tersebut. Kira-kira cocok gak kalau nantinya benar-benar dibuat seperti itu? Atau mungkin menurut sobat ada yang kurang?